Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah.
Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di kesempatan kali ini. Tentunya melalui layar kaca Anda di acara kita Sentuhan Kolbu. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kita bersua kembali di acara yang kita cintai ini bagi Anda umat muslim di mana saja Anda berada. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat, tentunya semua pengikut-pengikutnya di muka bumi ini hingga akhir zaman kelak. Amin. Dan baiklah pemirsa, sudah bersama-sama tadi kita mendengarkan kalau tidak salah itu Al-Hujurat ayat 12 hingga 13 yang dibawakan oleh bunda kita yang kita cintai, Bunda Sofia Elida dan Sari Tilawah Nurul Aida. Tentunya semuanya itu sesuai dengan tema kita kali ini, meneladani kecerdasan emosi Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berpikiran positif seperti beliau, bagaimana kita sabar menghadapi semua hujatan seperti yang beliau alami di saat beliau mensiarkan agama Allah ini. Bagaimana dia menghadapi segala sesuatunya dengan tentunya dukungan sahabat-sahabat tercinta. Dan sampai hari ini subhanallah, Islam tentunya tetap bergema di hati kita semua umat muslim di mana saja berada. Dan baiklah pemirsa, di kesempatan kali ini kita ditemani oleh Bapak Dr. Andes Komar Abdul Nasir MPD. Tentunya kita akan bersama-sama sharing dengan beliau tentunya dengan tema kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Luar biasa sekali dengan suasana yang menyenangkan seperti ini, Pak Ustadz. Kita punya ibu-ibu yang cantik-cantik sore hari ini dengan hijabnya yang serba merah. Ini tentunya baik-baik semuanya, alhamdulillah. Tinggalkan keluarga dalam keadaan sehat walafiat senantiasa. Terima kasih banyak buat bunda-bunda yang sudah memenuhi undangan kami TVRI Nusa Tenggara Timur. Baik nih Pak Ustadz, mereka ibu-ibu ini dari Majelis Taklim Nurul Huda, iya, Wali Kota Kupang, yang senantiasa bila kita calling ya tiba-tiba aja selalu standby dan siap. Terima kasih banyak. Nih Pak Ustadz, kita akan berbicara tentang bagaimana sih kita meneladani kecerdasan dari emosi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada zaman dulu itu bukan seperti sekarang ini Pak Ustadz. Kita bisa sholat dengan tenang, kita bisa berzakat juga dengan tenang dan lain sebagainya. Beda dengan zaman Rasulullah dulu. Bagaimana beliau menyikapi hal tersebut? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore yang sangat menyenangkan dan dalam suasana yang insyaallah dimuliakan Allah ini, Allah masih memberikan satu kado terbaiknya. Amin. Yakni berupa kesehatan. Amin. Dan berupa kesempatan. Amin. Dan alhamdulillah kesehatan dan kesempatan itu bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan taklim atau sedikit mengkaji tentang materi kita yang pada insyaallah pada sore hari ini meneladani kecerdasan emosi Rasulullah. Ini barangkali juga terkait dengan ayat yang dibaca tadi ya. Iya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kecerdasan itu
ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu tidak semata-mata hanya kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan kognitif, tetapi ada kecerdasan sisi yang lain. Jadi kalau punya anak kita prestasi akademiknya kurang bagus, ibu-ibu jangan kecil hati. Masih ada sisi kecerdasan yang lain. Itulah kecerdasan emosional. Dan yang paling unik dalam penelitian disebutkan bahwa kesuksesan seseorang 80% itu sangat ditentukan oleh kecerdasan emosional. Jadi kalau misalnya ibu dilihat rapotnya anak-anak matematik tidak begitu bagus, hanya 6 misalnya. Kemudian bahasa Inggris hanya 6. Jangan kecil hati. Barangkali dia kecerdasannya bukan di sisi itu, tetapi ada sisi yang lain. Berarti sisi yang lainlah yang lebih dominan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Dan Rasulullah memiliki itu, Ibu. Sehingga Rasulullah itu pada zaman dahulu itu punya sebutan unik, bukan al-abid, ahli ibadah, tidak, tetapi ahlu jujur, al-amin. Al-amin. Jadi al-amin itu artinya orang yang jujur, terpercaya. Dan yang memberikan sebutan itu bukan para sahabat, tetapi termasuk juga para musuh-musuhnya. Ini luar biasanya. Jadi kalau misalnya musuh-musuhnya kalau ingin titip, itu titip Rasulullah karena pasti aman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi ada 3. Jadi, walaupun artinya banyak, tapi ada 3 hal yang ada korelasi dan kaitannya dengan ayat yang dibaca tadi, Bu. Di ayat tadi diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat, itu surat yang ke-49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa? Ya termasuk kita semua. Dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah kebanyakan prasangka. Suruh jauhi, Bu, ya. Itu artinya apa? Bisa kita ambil mutiara yang ada dalamnya. Artinya kita harus senantiasa berpikiran yang positif. Ternyata ibu-ibu, ada satu penelitian yang sangat menarik, Bu, ya. Berpikir positif itu. Ada satu penelitian seorang profesor dari Jepang bernama Dr. Seigo Haruyama. Ternyata dalam diri seseorang itu ada namanya hormon endorfin. Itu otomatis. Semua pasti punya, Bu. Selama orang itu masih hidup, Bu, ya. Punya. Dan hormon endorfin ini itu merangsang otak seseorang, memberikan sensasi kenyamanan atau senang. Jadi kalau misalnya ibu senang, berarti ibu jadi teraktivasi hormon endorfinnya, Bu. Dan itu hormon endorfin ini akan terangsang ketika seseorang berpikiran positif, Bu. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya ibu kepingin senang, kepingin nyaman, mari kita berupaya untuk jadikan hidup ini, hadapi hidup ini dengan pikiran yang positif. Suami terlambat, alhamdulillah masih datang ke rumah. Itu orang yang berpikir positif, Bu. Jangan misalnya terlambat, jangan. Banting pintu ya, Pak Ustadz, ya. Jadi kita berpikir yang positif. Jadi semakin kita berpikir positif, maka sensasi kenyamanan semakin teraktivasi. Sehingga orang itu akan serasa bahagia, Bu. Jadi orang bahagia adalah orang yang berpikir positif. Barangkali dalam terminologi agama disebut dengan bersyukur. Jadi ya, bersyukur. Ikhlas juga kali, Pak Ustadz. Ikhlas juga, ya. Jadi menerima bahwa setiap kejadian itu tidak akan terlepas dari campur tangan Allah. Izin Allah juga. Jadi itu yang pertama, Bu. Jadi berpikir positif. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan wala tajassasu, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan. Jadi orang mencari-cari kesalahan itu berarti berpikir negatif. Berpikir negatif.
Ternyata apa? Kalau orang berpikir negatif, berarti hormon endorfinnya tidak bekerja, Bu. Padahal hormon endorfin itu fungsinya, satu, dapat memperkuat imunitas tubuh hingga tidak mudah terserang sakit. Jadi kalau orangnya ingin sehat, berpikir positif, Bu. Kalau ibu sakit, tetap alhamdulillah. Misalnya sakit gigi, Bu, ya. Alhamdulillah. Berpikir positif. Karena apa? Yang sakit cuma satu, tidak sampai semuanya. Sampai nggak bengkak gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau bengkak di sini, alhamdulillah, tidak sampai bengkak semuanya. Itu kita berpikir positif. Karena apa? Membantu memperkuat imunitas tubuh. Yang kedua, dapat memperbaiki sel yang rusak. Ini hasil penelitian, Bu, ya. Oh ya, Iya. sel yang rusak Jadi, gitu. iya, Oh, luar biasa bisa. sekali. Baik. Hormon endorfin ini bisa, artinya itu, ya, bekerja seperti itu. Sehingga tidak cepat mengalami proses penuaan. Ternyata ya kuncinya. Iya. Makanya kalau kita lihat banyak sekali bunda-bunda kita yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, tapi tetap kelihatan segar, fresh gitu Pak ya. Ternyata seperti Pak Ustadz sampaikan tadi. Berpikir positif. Berpikir positif, Iya. santai aja, enjoy gitu kali Pak ya. Harus kita yakini bahwa apapun yang diberikan Allah itu kado yang paling indah bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman kan orang yang ajaba li amril mu'min. Iya. Ini berbatuk juga berpikir positif. Oh, berbatuk, Iya. batuk juga positif. Iya, berpikir positif. Karena apa? Alhamdulillah batuk cuma batuk biasa, tidak sampai batuk mengeluarkan darah. Subhanallah. Berpikir positif. Positif. Iya. Baik. Jadi, dapat juga meningkatkan kreativitas. Nah, itu yang penting Pak Ustadz ya. Jadi kita kadang-kadang di rumah, Bu, ya, kadang-kadang jadi kreativitas ingin apa ya, nanti setelah ini saya usaha apa ya. Nah, itu justru akan datang ketika seorang berpikiran positif. Yang kedua, wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan. Artinya apa? Boleh kita mencari kesalahan, bukan kesalahan pada orang, tetapi kesalahan pada diri kita. Oh gitu ya. Sebab kalau kesalahan pada diri kita, ada upaya untuk bisa memperbaiki diri. Tuba liman sagalahu aibu an uyubin nas. Tuba, berbahagialah katanya Rasulullah. Orang yang senang mencari kelemahan pada dirinya daripada mencari kelemahan pada orang lain. Jadi mari kita, Ibu, jadi sekarang ketika kita mencari kesalahan, jangan cari yang terlalu jauh. Cari pada siapa? Cari pada diri sendiri. Sehingga ada satu peningkatan prestasi. Prestasi ibadah. Saya kok seperti ini ya. Jadi, kemudian saya singkat. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dah, dan jangan suka menggunjing, Bu, ya. Jadi kalau menggunjing itu artinya, kalau berprasangka itu artinya tidak ada orangnya. Kalau menggunjing itu kadang-kadang ada orangnya, bisa juga tidak ada orangnya. Jadi menggunjing, misalnya sering berbicara kemudian tidak terasa, ini menyakiti hati orang, itu namanya menggunjing. Daripada berbicara yang negatif, ingat, menggunjing kan berarti berbicara negatif. Negatif itu hormon endorfinnya tidak bekerja. Kadang-kadang, Bu, ya, orang menggunjing ya, jadi fisiknya ada di atas tempat tidur, Bu, fisiknya, tapi pikirannya jangan jadi dia tidak nyaman, Bu. Penuh kecurigaan gitu Pak ya. Iya, betul. Orang yang paling bahagia adalah orang yang berpikiran positif. Ketika berbicara kelemahan pada diri, ketika berbicara menggunjing, dia ubah dengan membicarakan kebaikan orang lain. Itu barangkali ada 3 paling tidak, Bu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi yang pertama, berpikiran yang positif. Kemudian mencari kelemahan, cukup kelemahan pada diri. Ketika kita berkata-kata, berbicara, maka cukup berbicara yang positif. Angkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau, katanya Allah, beriman pada Allah dan hari akhir, berkata-katalah yang baik, aw liyasmut. Kalau lidah ini tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Ibu coba amati, Bu, ya. Semuanya, Bu. Kenapa Allah menciptakan 2 mata? Kenapa Allah menciptakan 2 telinga? Tetapi mulut hanya 1. Kenapa kira-kira, Bu? Agar orang lebih banyak mendengarkan, lebih banyak melihat daripada banyak berbicara. Andai kan kita berbicara
maka cukup berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Amal soleh yang paling mudah adalah diam. Tidak memerlukan biaya, Bu. Tetapi itu dianggap sebagai satu nilai yang baik, Bu, daripada kita bergunjing. Semoga kalau ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Barangkali nanti kita perdalam dengan kita banyak berkesempatan berdiskusi, Bu. Ini, Bu, iya, ya? kita bisa berdiskusi sama ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Huda. Mungkin tema kita ini kan luar biasa sekali. Bagaimana kita tuh bisa meneladani cerdasnya emosi Rasulullah di saat itu ya Pak Ustadz ya. Dan sekarang ini juga tidak pernah lepas-lepas dari itu. Kalau zaman jahiliyah, zaman dulu di sini saat ini juga wow, luar biasa sekali, lebih mengerikan juga sebenarnya. Cuman itu seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, memang sering sih berulang-ulang kali juga disampaikan berpikiran positif, tidak memandang penuh kecurigaan dan lain sebagainya. Kemudian apalagi sampai bergunjing dan membicarakan orang lain, itu sudah kehidupan manusia, kadang-kadang memang fitrahnya seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri? Seperti yang itu sudah Pak Ustadz saya suka bilang, kita nunjukin satu ke orang lain tapi empatnya menuju ke kita. Kadang-kadang seperti itu. Dan bukan kadang-kadang introspeksi. Saya salah apa sampai dia nggak ngomong sama saya ya? Saya salah apa sampai kok dapat, yang teman saya dapat hadiah 5 kok saya cuma dicuekin aja kayak gitu. Mungkin seperti itu Ibu ya. Tapi ya sudah, nawaitunya kita ikhlas, apapun yang dia lakukan dan apa segala macam, hanya kita minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada bunda-bunda yang ingin bertanya sesuai dengan tema kita kali ini. Saya persilakan, Bunda, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dapetin Bunda, Saya Ibu dapetin. Cici, Majelis Ta'lim Nurul Huda. Saya mau bertanya Pak, bagaimana caranya menghilangkan pikiran negatif yang sering terjadi di dalam diri kita, terutama ibu-ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa Pak? Kalau mesti ibu-ibu yang lebih cenderung ke gitu Bu, Pak ya? Apa mungkin karena tingkat kecemasannya lebih tinggi, atau mungkin rata-rata ibu-ibu itu menggunakan perasaan gitu ya Pak Ustadz ya? Kira-kira seperti itu. Jadi memang kodrat seorang ibu unsur emosinya itu lebih tinggi, dan itu untuk kebaikan, karena demi untuk anak, supaya dia kisahnya lebih dominan dan lebih kuat kepada anak. Jadi untuk menghilangkan itu mudah, Ibu. Jadi, tadi sudah disebutkan kan, jadi orang yang berpikiran positif negatif dalam ayat tadi itu disebutkan. Jadi ada 3 kan Bu ya. Jadi kita tidak boleh berpikir negatif, kita tidak boleh membicarakan jeleknya orang ya, bergunjing dan sebagainya. Itu tadi seperti apa deh kalau orang seperti itu Bu? Seperti ayyakula lahma ahihi maitan. Seperti orang yang apa Bu? Orang makan daging bangkai orang yang sudah mati. Bayangkan, ketika ibu misalnya berpikir negatif, bayangkan saja, ya, ini Allah, firman Allah Bu ya, surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi seperti itu, mengerikan Bu ya. Jangankan yang sudah mati, daging manusia saja yang masih hidup kita merasa, waduh, jijik sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dasar teologisnya Bu ya. Jadi kita harus ingat ini. Kemudian yang kedua, untuk bisa menghilangkan pikiran negatif, kita tak tahu tadi Bu, ternyata seseorang yang berpikir negatif itu mudah kena penyakit. Karena apa? Karena imunitasnya itu tidak bekerja. Jadi imunitas itu artinya daya ketahanan tubuh. Ibu pernah dengar HIV Bu ya? Jadi HIV itu ada orang yang imunitasnya sudah tidak ada, sehingga dia akan batuk terus selama hidupnya Bu. Sampai sekarang masih belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Jadi kita ingat, oh ini ternyata orang untuk menghilangkan pikiran negatif, kita ganti Bu. Caranya bagaimana? Melatih Bu ya, melatih. Dari mana? Dari lingkungan keluarga. Ketika anak-anak kita nakal, kita jangan, biasanya orang punya kecenderungan kalau nakal, ini nurun bapaknya. Kalau misalnya baik, ini nurun saya. Menyalah-nyalahkan ya Pak Ustadz ya, menyalah-nyalahkan. Tidak boleh, jadi kita hadapi dengan pikiran positif. Kalau nakal, anak boleh nakal tapi jangan diulang. Kalau anak-anak itu maaf saja, pasti melalui proses seperti itu. Yang penting dia tidak tahu akibatnya, Bu.
Menurut kita kok bahaya kok bermain, tapi karena dia tidak tahu akibatnya. Betul. Nah, kita beritahu, jangan berpikir negatif, positif. Saya masih ingat Ibu, kalau dulu saya masih di TK itu ya, kalau naik itu, aduh jangan latuh. Tapi kalau di TK sekarang apa? Bahkan dibuat tempat naik gitu. Jadi suruh naik, tapi hati-hati, karena dia bisa apa? Itu melatih, maaf saja, kecerdasan emosi. Bisa dia tidak khawatir, berani, selama berani untuk kebaikan. Betul. Jadi perlu dilatih. Jadi kembali kepada tadi pertanyaannya, bagaimana untuk menghilangkan. Jadi ingat, kejelekannya berugi negatif pun saya, berarti imunitas tubuh saya, ketahanan daya tubuh saya, berarti saya gampang sakit. Nah, supaya tidak seperti itu, harus berpikir positif. Dan orang berpikir negatif, Bu, ya, orang berprasangka, hidupnya menderita, Bu. Coba, tubuhnya, saya sampaikan tadi, tubuhnya tidur ya, tubuhnya tidur, ada di atas kasur, pikirannya itu berprasangka, itu tidak enak, Bu. Menyiksa diri. Jadi itu jawabannya yang bisa saya jawab seperti itu. Jadi harus dilatih itu. Dilatih dan dilatih. Kadang-kadang itu seperti itu ya, seperti yang tadi sudah Pak Ustadz sampaikan tadi, memang kita kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, Bunda ya. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, mungkin ya seperti tadi Pak Ustadz bilang, itu seperti salah satu adalah kreativitas ya Pak Ustadz. Ya, kreativitas, nah, ya. Kalau memang kita punya jiwa kreativitas kita lebih tinggi, mungkin tidak ada waktu yang sedikit pun kosong untuk kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini kayaknya besok saya pengen, mungkin kayak Bunda yang di rumah mungkin, ini hari saya masak ini, besok saya mau bikin lebih kreatif lagi masak ini kali Pak ya. Jadi anak-anak tuh lebih kelihatan lebih senang tuh makannya, lebih lahap gitu. Ini kayak gitu Pak Ustadz ya. Jadi kreativitas lebih ditingkatkan lagi kali Pak Ustadz. Baik, ada Bunda lagi yang bertanya, saya persilahkan. Mangga sesuai dengan tema kita. Iya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ella dari Majelis Taklim Nurul Huda. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau seseorang niat dari rumah bersilaturahim dan berbicara yang baik, tetapi tanpa sengaja pembicaraan berbelok menjadi berghibah? Bagaimana cara mengatasinya? Apa cukup hanya bertobat pada Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh gimana tuh hukumnya Pak Ustadz kira-kira? Berghibah jadi. Berghibah jadinya. Jadi memang kembali kepada setan. Memang setan tuh tidak suka melihat orang baik. Lihat orang senang bahagia itu tidak suka. Tidak suka ya. Lihat orang berbuat kebaikan itu tidak suka. Nah, tetapi sebaliknya, kalau orang yang sudah buruk itu tidak perlu diganggu setan kan? Oh, sudah buruk. Cuma ada pribadi seperti itu Pak Ustadz ya. Iya kan. Terlihat dari auranya mungkin kali Pak Ustadz ya. Apakah seperti itu kali? Kadang-kadang orang yang berpikirannya sukanya negatif aja gitu kali Pak Ustadz ya. Ya bisa diantaranya dilihat dari bagaimana dia pergaulannya, pembicaranya arahnya ke arah yang kira-kira lebih yang baik, bermanfaat atau yang sebaliknya. Iya. Memang harus kita. Dan dakwah mengajak kebaikan, Bu, itu bukan tanggung jawab saya, Bu, tetapi tanggung jawab kolektif semuanya. Artinya ketika ada orang berbicara buruk, lah yang mendengarkan langsung sampai ingatkan, Bu, karena dia akan lupa kan. Bu, ingat pengajian kemarin, Bu. Ingatkan, Bu, tidak apa-apa, Bu. Yang repot bukan mengingatkan. Di samping itu apalagi? Ditambahin lagi itu Pak ya. Jadi bumbunya ditambahin lagi. Jadi harus apa? Diingatkan, Bu. Jadi yang mendengarkan keburukan tahu itu diingatkan. Jadi tetapi sudah tentu diingatkan dengan cara yang ya bisa jadi dengan cara yang apa ya? Sambil berseleroh mungkin. Ya, bercanda sampai Bu, jangan teruskan, Bu. Ngeri juga dengarnya gitu ya Ustaz. Karena dosanya nih, kalau orang tidak sholat Bu ya, itu kalau dia bertobat pada Allah, Allah mengampuni. Tapi kalau bergunjing, gitu ya Pak. Walaupun dia bertobat pada Allah, jangankan cuma meneteskan air darah sekalipun, Allah tidak akan mengampuni. Sebelum orang yang dibicarakan buruknya memberikan maaf. Luar biasa sekali itu hukumnya ya. Berat itu. Ya, makanya dihati-hati Bu. Jadi
Karena ibu ini artinya apa? Memang orang berbicara buruk itu misalnya dia wali pertama baik. Karena baik, setan tidak suka. Nah, ketika dia sudah berbelok, lah ketika itu maka dia harus mengingatkan. Kalau misalnya sama-sama lupa, lain ya. Ketika sampai di rumah ingatkan, Bu. Astagfirullah tadi. Sama-sama, sebab baik yang mendengarkan maupun yang berbicara itu sama-sama berdosa, Bu. Yang mendengarkan karena dia tidak mengingatkan. Nah, sampai di rumah dihitung siapa yang bicara buruknya, dihitung. Itu berat memang, Bu ya. Siapa yang bicara buruknya? Nah, sekarang karena pakai teknologi, di SMS, Bu, saya minta maaf, Bu. Tadi saya bicara ini, saya minta maafkan, Bu ya. Harus minta maaf. Jangan menunggu minta maaf, menunggu hari raya, nggak boleh, Bu ya. Karena sama-sama tidak tahu Hari raya. Jatuh umur kita nih. Subhanallah. Sampai atau tidak. Amin. Jadi kalau misalnya maaf saja, Bu, tadi misalnya katakanlah sama-sama lupa, namanya orang, Bu ya, lupa. Jadi ketika dia sadar, cepat dia beristighfar pada Allah karena terkait dengan kesalahan orang, maka dia harus langsung minta maaf kepada orang yang dighibahi tadi. Itu harus, Bu. Tetapi kalau bisa, Bu, cara supaya lebih apa ya, natural, tidak terlalu tegang, itu gampang, Bu, caranya. Yang Itu kedua, ada tips itu gimana? ada cara. Ya, gimana Misalnya caranya? pelajari Ibu itu sukanya apa, bawakan kesukaannya, Bu. Oh iya. Bawa kesukaannya. Bawa Ya. kesukaannya. Iya, misalnya suka apa masakan Padang kan enggak apa-apa, Bu, kita. Kemudian kita, aduh kok repot-repot. Nah, kita ketika dia senang, kan sudah berpikir positif lah. Iya. Lah orang biasanya kalau sudah senang kan artinya kalau misalnya, Bu, minta maaf punya Bu, saya sini boleh sambil dipegang-pegang ini, Bu. Tapi kalau sama ibu-ibu, Bu ya, aduh Ibu, enggak repot kok, Bu. Nggak repot kok, Bu. Gitu. Sampaikan, jadi saya minta maaf, Bu. Di samping saya silaturahim yang kedua, saya minta maaf, Bu. Aduh, ini mulut kadang-kadang tidak terasa, Bu. Kadang-kadang saya membicarakan jeleknya siapa saja, lalu termasuk ibu ini, ibu ya. Ya, enggak apa-apa, Bu nih. Sering-sering ke sini, Bu. Itu kan itu caranya, jadi mudah caranya ya. Iya, Pak, ya. Betapa kalau kita menyadari hal tersebut, betapa luar biasa dahsyatnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala jika kita menggibah itu, Pak ya. Mungkin kita semakin apa ya, takut ya untuk tidak melakukan hal tersebut. Alangkah baiknya mungkin, tapi kadang-kadang kalau orang berbicara kemudian kita menghindar, nanti dibilang lah ini soalim juga. Nah, Pak Ustadz, ya kan? Bilangnya soalim banget sih nih orang, kita ngomongin ini dia nggak nimpalin, nggak ikut, malah dia pelan menghindar, ya kan? Kadang-kadang serba salah juga Pak Ustadz itu kalau dalam pergaulan kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau menegur juga takutnya salah-salah soalim lagi gitu loh Pak Ustadz. Itu gimana Pak kalau bilang soalim gitu? Harus bersyukur. Harus bersyukur. Karena diberikan soalim daripada sok jahat. Kita harus berpikir positif. Kalau saya gitu, amin. Tetap Ya, berpikir ya. positif. Soalim dapat. Soalim. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu mendoakan saya menjadi orang yang alim. Kan Iya, baik, betul, positif. betul. Jadi orang beriman katanya kata Nabi, ajabali amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman ini. Ya Rasul, apa yang menakjubkan orang beriman? Inna amrakullahu khairan, karena apapun yang menimpa bagi dirinya selalu mengandung kebaikan. Amin. Ketika dia berarti soalim, dia berpikiran positif. Alhamdulillah, Bu, enggak apa-apa, Bu. Nah, mudah-mudahan artinya soalim itu merupakan doa bagi saya, karena memang apa? Saya sebetulnya bodoh, bukan alim. Bukan ya, alim bodoh. Enak. Oke, itu Pak Ustadz pada zaman Rasulullah dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin pada zamannya memang Pak Ustadz ya. Nah, itu bagaimana beliau menghadapi ada beberapa sahabat mungkin atau juga musuh-musuhnya yang istilahnya menikam, istilahnya dalam selimut ya. Bagaimana beliau menyikapi kalau dia sudah tahu bahwa ternyata itu sahabatnya sendiri atau anak buahnya sendiri itu menjahatinya. Bagaimana sebagai seorang pemimpin menghadapi anak buahnya seperti ini? Apakah dia, karena kepemimpin itu kan punya kewenangan apa saja untuk melakukan apa saja terhadap bawahannya. Nah, pada zaman Rasulullah itu sendiri bagaimana beliau menyikapi bawahannya itu sendiri ataupun musuh-musuhnya? Dia udah tahu nih, pasti dia menikam dari belakang. Bagaimana beliau menyikapinya, Pak Ustadz? Nabi ini punya senjata Nabi ya. Senjatanya apa? Senjatanya yang kedua itu. Yang ketiga tadi apa? Berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Taklukkan orang dengan akhlak baik. Ibu, kalau misalnya ada orang jahat, dibalas jahat itu biasa, Bu. Itu biasa, ya. Orang baik dibalas baik,
Itu biasa. Tapi kalau ada orang jahat dibalas kebaikan, itu yang luar biasa. Subhanallah, itu susah banget itu. Ya harus kita coba. Harus seperti itu. Dan insya Allah kebaikan yang kita berikan tidak akan pernah sia-sia, Bu. Banyak musuh-musuh Nabi yang semula membenci, tetapi karena Nabi bersikap dengan berkata-kata baik, maka semula yang benci, akhirnya kebencian menjadi satu kasih sayang. Contoh seperti ada orang sakit, ada orang, Bu, yang setiap kali Nabi berdakwah itu disiram air panas. Subhanallah. Bayangkan, niatnya berdakwah ngajak kebaikan, disiram air panas. Apa doanya? Ya Allah, Allah maudi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan dia petunjuk ya Allah supaya dia cepat sadar itu. Besok harinya disiram lagi, Bu, air panas. Didoakan oleh Nabi. Nabi itu berpikiran positif. Ya Allah, semoga orang itu yang berikan seperti ini mudah-mudahan diberi kesadaran. Tidak sekarang, bisa besok, bisa lusa. Sampai 3 kali, keempat kalinya tidak disiram, Bu. Dalam batin Nabi, alhamdulillah, tampaknya apa yang saya doakan menjadi kenyataan. Nah, karena Nabi itu ingin buktikan, setelah ke rumahnya ternyata sakit. Dipelajari ini sakit, kesukaannya apa? Dibelikan makanan, Bu, yang dia sukai. Bayangkan ya, disiram air panas, jadi dibawakan roti. Apa yang terjadi? Ini Muhammad, kamu mau apa? Dengan sakit. Oh enggak, saya ingin tahu bahwa kamu sakit. Saya ingin bawa ini supaya kamu cepat sembuh. Pertamanya masih emosi, Bu. Akhirnya dia mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan dia beri kesembuhan, sehingga yang biasanya saya diberi perlakuan seperti itu, dia bisa melaksanakan pekerjaan itu lagi untuk saya. Menangis sampai itu. Menangis. Kemudian dia pada waktu Rasulullah pulang, dia berpikir, ya Tuhan, dia yang saya musuhi, tapi datang lebih awal. Ini saya musuhi, apalagi saya sayangi. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia yang semula benci, akhirnya menyayangi Rasulullah. Coba kalau misalnya Nabi, maaf saja, kalau Nabi misalnya di air panas, besok harinya tak siapa air lebih panas lagi. Apa yang terjadi? Tidak mungkin ada kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar. Akhirnya dia kembali ke benar karena apa? Karena dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Tak ada kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Luar biasa sekali. Tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Semoga itu bisa kita ambil hikmahnya ya Pak Ustadz, ya, luar biasa sekali. Betul. Subhanallah. Malah disiram air panas, kalau zaman kita sekarang lu tunggu ya bete palu di box. Atau orang Kupang main bete palu di box ya. Mungkin ada Bunda lagi yang bertanya, saya persilahkan. Ya Bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Reni dari Majelis Taklim Nurul Huda. Pertanyaan saya Pak Ustadz, lebih baik mana orang yang rajin ke pengajian tapi suka menggunjing tetangganya, atau orang yang tidak pernah ke pengajian tapi tidak pernah menggunjing tetangganya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Pak Ustadz? Lebih baik mana? Kalau menurut Ibu lebih baik mana itu? Kalau lebih baik ya, lebih baik tidak ke pengajian tapi tidak menggunjing orang lain. Jadi baik. Ke pengajian itu artinya apa, Bu? Kan kebaikan, Bu, ya. Kebaikan ya. Menggunjing itu tidak baik. Tidak baik. Berarti dia orang baik juga berbuat tidak baik. Tidak baik. Jadi orang baik semuanya, Bu. Sebaliknya yang satu tidak pernah ke pengajian. Berarti dia tidak datang ke pengajian, ya. Diundang tidak datang. Tidak baik. Berarti dia tidak baik, Bu. Tidak baik, ya. Tetapi dia baiknya adalah tidak menggunjing. Keduanya sama-sama baik. Kalau yang menggunjing tadi datang ke pengajian itu lebih baik, Bu, ya. Lebih baik. Sebaiknya yang ke pengajian tidak menggunjing, dia akan lebih baik juga. Jadi kita hendaknya jangan memvonis atau jangan mengklaim bahwa dia buruk, jangan. Jadi dia baik. Namanya orang, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya siapa, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kekurangan yang menggunjing, ya ingatkan. Orang yang menggunjing itu ingatkan. Caranya bagaimana?
Tidak usah diingatkan ibu pakai ayat, tidak usah bu. Mari ibu kita nambah saudara datang ke pengajian bu. Nurul Huda ya. Nurul Huda. Nah, itu apa di sana? Lah ini sedikit akan bisa disiram dengan kebaikan. Jadi, yang penting setiap apapun manusia, jadi tidak mungkin dia baik sempurna, pasti ada sisi kelemahannya. Lah kelemahannya itu kita ajak pada kebaikan. Jadi kedua ibu tadi sebetulnya itu sama-sama baik. Hanya saja kalau dia misalnya yang sering ke pengajian tidak bergunjing, maka yang sebelah hanya baik, setelah tidak mengunjungi dia akan lebih baik. Yang tidak datang ke pengajian, kemudian dia baik karena apa? Tidak pernah menggunjing. Nah kalau dia misalnya datang ke pengajian, saya yakin bu, bukan cuma tidak menggunjing, tapi akan berbicara kebaikan. Saya yakin tuh. Nah, ini sedikit saya melengkapi. Pernah suatu ketika bu, hadis Nabi menyampaikan, muflis artinya bangkrut ya Rasul. Siapakah orang yang bangkrut? Apakah orang yang artinya tidak untung, modalnya juga kemudian musnah? Tidak. Orang yang bangkrut adalah orang yang dia kebaikannya banyak, tetapi suka menggunjing orang lain. Karena kebaikannya itu, kalau orang menggunjing bu, itu akan kebaikannya akan apa? Dikurangi. Semakin dia misalnya jadi orang menggunjing, maka dia kebaikannya dikurangi diberikan kepada yang menggunjing. Jadi enak. Jadi kalau kita misalnya akan sabar bu, ya. Alhamdulillah dapat pahala gratis kan itu. Seperti itu bu. Dapat pahala gratis ya. Dikata-katain alhamdulillah dapat pahala gratis. Karena itu kalau dia sudah karena banyak menggunjing, misalnya kebaikannya sudah habis, apa yang terjadi? Dosanya orang yang digunjing itu dikembalikan. Makanya bangkrut katanya. Hati-hati. Ya, makanya dalam agama Islam itu jadi duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minas. Akan aku hinakan manusia di mana saja mereka berada. Ada dua yang tidak dihinakan oleh Allah. Itu orang yang hablum minallahnya baik, hubungan manusia dengan Allah itu baik, sholat lewat berpuasa itu baik, tetapi hablum minanasnya juga harus baik. Dua bu ya, hablum minallah, hablum minas. Tidak boleh punya pikiran biarlah saya dicintai Allah walaupun dibenci manusia, tidak boleh. Karena ajaran agama harus kedua-duanya harus kita jalin supaya kita tidak dihinakan oleh Allah. Itu bu ya. Baik. Ada lagi boleh yang bertanya? Saya persilakan. Oke, Suryanti, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan di sini adalah bagaimana hukumnya jika seseorang rajin melakukan amalan-amalan seperti sholatnya rajin, puasa sunnahnya juga rajin, tetapi lebih rajin lagi bergibah. Apakah sholat dan puasanya itu diterima Allah atau bagaimana? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serba rajin semuanya Pak. Rajin ya. Rajin semuanya Pak. Rajin semuanya. Rajin semuanya. Itu gimana Pak kok rajin semuanya itu loh Pak? Disapu bersih Pak. Tadi sudah sedikit saya singgung tadi. Sebetulnya sholat dan puasanya bu, ini kan artinya amalan tersendiri. Jadi selama tidak membatalkan sholat, selama tidak membatalkan puasa, itu tetap diterima oleh Allah. Tetap diterima. Hanya saja ketika itu jadi kebaikan, karena dia menggunjing, maka itu berkurang, Bu. Karena gunjingannya. Nauzubillah min dzalik. Menggunjingnya. Maka dipindahkan dia. Berkurang. Kalau gunjingannya lebih banyak, sampai dia tidak ada, nah itulah akhirnya. Hanya dosa orang itu yang ke situ. Jadi hati-hati sekali. Jadi memang tampaknya ini ya memang sepele ya. Kalau kita misalnya berbicara kebaikan rasanya bahannya apa, tapi kalau menggunjing itu bahannya mengalir akan dengan sendirinya. Itulah hebatnya setan, Bu. Makanya kalau ibu-ibu misalnya banyak berzikir. Jadi kalau misalnya ke silaturahim, keluar dari rumah, jangan lupa doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim,
La haula wala quwata illa billah. Setiap langkah Bu kalau bisa berzikir astagfirullah, astagfirullah, supaya apa? Dilindungi oleh Allah. Sehingga tidak seperti pertanyaan tadi, tidak sampai membelok kepada topik pembicaraan menjelekkan orang lain. Jadi sholat dan puasanya Ibu itu tetap diterima. Tetapi yang paling berat kalau sholat diterima karena dia hubungan hablum minasnya kan Bu ya. Ini pernah suatu ketika Rasulullah ditanyakan oleh barangkali sahabat yang bertanya ini, ya Rasul, saya punya tetangga, dia baik sekali, sholatnya bagus, puasanya bagus, cuma dia senang. Namanya senang, berarti sering, berarti senang membicarakan kejelekan tetangga. Apa jawabannya nih? Hiya finnar, dia pantas di neraka. Na'udzubillah. Karena memang seperti tadi tuh ya. Jadi hati-hati, karena memang sholat yang benar yang bagaimana? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya semakin baik sholatnya, maka dia semakin bisa mencegah perbuatan yang nista, perbuatan yang mungkar. Itu idealnya, Bu. Jadi sholat yang baik adalah sholat bisa dilihat dari perilakunya. Dia semakin baik, berarti atharis sujud. Jadi ada bekas sujud. Jadi bekas sujud itu artinya sholatnya itu bisa mencegah perbuatan kemungkarannya. Jadi kembali pada tadi, sholat dan puasanya Ibu itu selama tidak tetap memenuhi syarat puasa dan sholat dan tidak melanggar rukun dan syaratnya, itu tetap diterima. Jadi hanya saja konsekuensinya itu bisa jadi dia menjadi orang yang bangkrut tadi, Bu. Bangkrut ya. Jadi bangkrut. Hartanya semakin berkurang, harta amalnya semakin berkurang. Betul. Ya. Tapi kayaknya kita di sini nggak ada, Bu ya. Jauh di sana, di ujung-ujung sini, jauh di ujung-ujung tuh ada ya Pak Ustadznya. Sini nggak ada, apalagi Ibu dari Nurul Huda. Oh jauh banget. Baik, Bunda ada yang bertanya lagi, saya persilahkan. Mangga. Silakan. Assalamualaikum. Didekatin, Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aulia, ingin bertanya dari Majelis Taklim Nurul Huda. Kalau ada orang sering sakit dan berkali-kali bertobat ke dokter, tak sembuh-sembuh, lalu dia berprasangka buruk pada tetangganya yang membuatnya sakit, bagaimana hukumnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Jadi sakit, Bu ya. Sebetulnya setiap manusia wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Katanya Allah. Wa nabluukum, dan akan aku uji engkau semuanya. Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk. Wal khairi fitnah, dan satu kebaikan. Itu sebagai ujian. Jadi orang yang sakit berarti dia dalam ujian Allah. Apakah dengan ujian itu mengurangi kebaikannya atau bahkan menambah keburukannya? Namanya ujian, Bu. Harus hati-hati, Bu. Sebaliknya juga wal khairi, kebaikan, orang sehat, kadang-kadang kita kan ini, Bu ya. Oh, itu sakit, diuji oleh Allah. Padahal orang sehat pun itu juga bagian dari ujian Allah, cuma ujian yang enak. Miskin itu ujian Allah, tapi orang kaya juga ujian Allah. Apa gunanya ujian? Ya, namanya ujian. Jadi gunanya apakah dengan ujian itu dia tetap istiqomah dengan kebaikannya, atau karena sakit, oh ini biarlah saya istirahat juga, cuti dulu sholat. Ya seperti itu. Apalagi sampai berobat berkali-kali, Bu, tadi ya. Berobat maksudnya tadi, Bu ya. Berkali-kali, kemudian dia menuduh seakan-akan tetangganya yang, nah ini dosanya bisa bahkan 2 kali. Waduh, udah sakit, kemudian bercuriga lagi. Jadi, Pak Ustadz ya? Ujiannya tidak lulus, masih bergunjing lagi. Semestinya namanya diuji, Bu ya. Diuji sakit, dia semakin apa? Dekat dengan Allah, menjauhkan dari keburukan. Bahkan dia menuduh orang lain. Jangan-jangan yang berikan sakit ini sudah saya berkali-kali ke dokter, enggak, paling orang itu. Ini dosanya bisa berlipat-lipat. Jadi mari kita jadi banyak, kalau sakit itu ini, Bu, berita gembira bagi ibu-ibu. Kalau misalnya nanti diuji sakit, Bu ya, sabar. Karena sabarnya ketika dia
diuji sakit, maka bisa menggugurkan dosa kesalahan, Bu. Amin. Subhanallah. Tetapi ibu-ibu tidak boleh bercita-cita jadi orang Sakit. Iya. Tapi ketika sakit, ini, ya Allah. Kalau asalkan sabar, Bu, ya. Asalkan sabar. Sabar artinya apa? Sabar itu artinya bukan diam, artinya berprasangka positif. Ini ujian dari Allah untuk menguji saya. Ibadahnya semakin dekat kepada Allah, Bu. Dekat. Wah, Allah pasti, oh ini ternyata saya uji sakit, sholatnya semakin, wah itu dapat ampunan dari Allah. Contoh seperti Nabi Ayub gitu ya Pak Ustadz ya. Ayub Nabi itu Ayub luar biasa. sakitnya 18 tahun. Subhanallah. 18 tahun. 18 tahun. Tapi dia sabar. Sabar. Cuma dia berdoa, doanya tuh, ya Allah ini luar biasa. Dia doanya tidak minta sembuh. Iya. Tidak minta sembuh. Sampai istrinya tuh, ya Nabi Ayub, ya barang panggilannya, ya suamiku, kau ini keputusan Allah. Kenapa kok tidak minta sembuh pada Allah? Apa jawabannya Ayub? Saya malu minta sembuh pada Allah, karena sembuhnya dengan sakitnya masih lebih banyak sembuhnya. Ini kita satu hari saja sudah satu RT dengar semua. Kita sabar, Bu, namanya. Kembali lagi, orang sabar berpikir positif. Tapi positif juga akan diikuti apa tadi? Bisa bantu proses kesembuhan. Coba amati dokter, Bu. Kalau misalnya sakit, gimana dok? Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, baik. Waktu itu parah, tidak apa-apa. Karena apa? Kata-kata positif bisa membantu proses penyembuhan. Mesti tahu bahwa besok dia akan sudah kritis, tetap Nah, termasuk ibu-ibu nanti kalau misalnya mendatangi orang sakit, Bu, ya, tetap berpikir positif. Jangan sampai orang sakit, Bu, maaf saja, Bu, ya. Bu, apa sakitnya? Di sini, Bu. Ibu, kok sama nanti kata saya? Itu cuma 2 hari langsung dikubur. Tidak boleh tuh. Oh, enggak ada apa-apa, Bu, ini. Enggak apa-apa, Bu, itu asalkan barangkali salah makan, Ibu. Coba tetap berpikir positif apapun, karena sekali lagi kembali pada yang saya terangkan tadi, pikiran positif itu akan bisa menguatkan imunitas atau ketahanan tubuh kita. Ya Pak Ustadz, mungkin di penghujung kita ini mungkin Pak Ustadz bisa memberikan semangat lagi kembali buat kita, buat ibu-ibu semua, juga bagi semua pemirsa di mana saja berada, untuk meneladani kecerdasan emosi Rasulullah, bagaimana hikmah di balik sabarnya Rasulullah itu banyak sekali Pak Ustadz sampaikan, itu kesehatan dan lain sebagainya itu luar biasa sekali. Paling penting adalah awet mudanya itu loh Pak Ustadz. Mungkin bisa berikan pencerahan buat kita semua. Silakan Pak Ustadz. Baiklah, jadi dari pembicaraan saya mulai tadi, bisa saya tarik benang merah atau menyimpulkan. Yang pertama, mari kita berupaya untuk senantiasa menjaga pikiran kita untuk pikir yang positif. Atau dalam istilah biasanya husnudzon, Bu, ya. Jadi kita berhusnudzon pada siapa saja. Jangan suudzon, berpikiran yang negatif. Husnudzon, suudzon. Kalau suudzon itu artinya berpikiran yang negatif. Mari kita jauh suudzon, kemudian mari kita senantiasa banyak melatih untuk pikiran yang positif. Kemudian yang kedua, mari kita jangan mencari kesalahan pada orang lain, tetapi mari kita mencoba untuk selalu introspeksi, sehingga bisa meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan secara kuantitas maupun secara kualitas. Sholatnya barangkali sama, tapi kita perlu datang. Ya. Jadi sholat itu ditambah dengan baik. Tetapi yang paling perlu bagaimana sholat itu ditingkatkan kualitasnya, kehusuannya. Kalau jumlahnya tidak perlu ditingkatkan, Bu, jadi misalnya duhur 4 menjadi 5 tidak boleh, Bu. Khusyuknya aja Pak Ustadz, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kembali lagi, jadi mari kita, jadi, orang baik itu bisa dilihat dari apa yang keluar dari lisannya. Sama dengan apa namanya kalau tempat ceret, Bu, apa ya? Teko. Jadi teko itu, Bu, ya. Kalau tekonya susu, maka keluarnya apa, Bu? Susu. Ya. Tekonya. Jadi manusia seperti teko itu, Bu. Teko, ya. Kalau misalnya dia isinya racun, maka akan keluar racun. Orang berpikiran positif, keluar kata-kata positif. Dan orang yang berpikiran negatif, kata-katanya negatif dan tindakannya juga negatif. Luar biasa.
Pokoknya intinya itu semua harus berpikiran positif Pak ya. Positif, Ikhlas dan sabar. Emang indah seperti sudah Pak Ustadz jabarkan buat kita semua. Kayaknya siraman kalbu betul-betul ya, terkena semua di hati ya. Insya Allah barokah, insya Allah kita bisa petik hikmahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya, sharing-sharingnya dengan kami di studio TVRI Nusantara Timur. Juga buat ibu-ibu yang sudah bertanya dan minta maaf yang belum sempat bertanya. Mungkin kita bisa next time, kita bisa lagi part 2 ya, bagaimana mencerdasi, bagaimana meladani kecerdasan emosi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada tentunya dapat memetik manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita di kesempatan kali ini, dan tentunya dapat menambah nuansa baru dalam iman Islam kita bagi Anda umat muslim di mana saja berada. Akhirul kalam, saya Inah Marah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna